Di pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai materi konstitusi, norma, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, membuat kesepakatan bersama, produk dan hierarki perundang-undangan, hubungan antar perundang-undangan, serta produk perundang-undangan. Konstitusi adalah pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah berdiri sebuah negara. Konstitusi sebuah negara merupakan hukum dasar tertinggi yang berisi tata penyelenggaraan negara. Perubahan sebuah konstitusi akan membawa perubahan yang besar terhadap sebuah negara, bahkan termasuk sistem bernegaranya yang semula demokratis bisa menjadi otoriter, disebabkan perubahan konstitusi. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis dan konvensi. Konvensi adalah permufakatan atau kesepakatan terutama mengenai adat istiadat, tradisi, dan juga sebagainya, yang merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara, dilakukan terus-menerus dan juga berulang-ulang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari yaitu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat dalam pasal 27, terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia atau HAM terdapat pada pasal 28 sampai 28J, terkait dengan jaminan beragama pasal 29, terkait dengan bela negara pasal 30, terkait dengan pendidikan dan kebudayaan pasal 31 dan 32, terkait dengan perekonomian nasional dan juga kesejahteraan sosial pasal 33 dan juga 34. Lalu yang kedua, norma. Norma memiliki dua makna. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Lalu yang kedua, norma adalah aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yaitu 1. Norma susila, bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, norma sosial, berhubungan dengan menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. Lalu yang ketiga, norma agama, berhubungan dengan aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Lalu yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPRD di berbagai tingkatan. Jadi, norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, dan saling memberi. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. 3. Hubungan Pancasila dengan UUD RI 1945. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara berarti setiap materi, muatan, peraturan, perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi landasan bagi Undang-Undang Dasar 1945, artinya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memberikan arah dan tujuan bagi negara, sedangkan UUD 1945 memberikan kerangka hukum untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan ini, Pancasila dan UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan. 4. Membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya konsensus. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Sebenarnya, dalam proses perundingan untuk membentuk peraturan perundang-undangan juga ada kesepakatan bersama. Dalam hal membentuk perundang-undangan, kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam kehidupan sosial, kesepakatan bersama akan membuahkan peraturan bersama atau yang disebut sebagai norma. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa
Kesepakatan bersama merupakan kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negosiasi, termasuk dalam negosiasi untuk terciptanya integrasi sosial. Kesepakatan bersama diperlukan di antara unsur-unsur atau para pihak yang berbeda untuk menghindari konflik dalam kehidupan bersama. 5. Produk dan hierarki perundang-undangan. Sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 JO, UU nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Hierarki ini penting agar ada kepastian hukum dan urutan norma yang tidak saling bertentangan. Nah, aturan-aturan hukum itu sebenarnya nyambung satu sama lain. Meski setiap tingkatan peraturan mereka memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, namun mereka saling terkait. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Misalnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat konflik, maka peraturan yang lebih tinggi kedudukannya yang akan menjadi acuan. Lalu apa ya produk perundang-undangan itu? Produk perundang-undangan adalah hasil dari proses pembentukan hukum oleh lembaga berwenang. Contohnya yaitu seperti undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, peraturan pemerintah yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang, serta peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD dan kepala daerah. Tentunya tujuan utama dari produk hukum ini adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Kesimpulannya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia memiliki hubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi acuan bagi pembuatan produk perundang-undangan lainnya. Dengan hierarki, perundang-undangan yang jelas dan hubungan antar perundang-undangan yang harmonis, serta pemahaman tentang norma dan kesepakatan bersama, sistem hukum Indonesia dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan hukum dan pemerintahan di Indonesia.